Hai teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Lucy. Di video ini kita akan bahas chapter pertama atau bab pertama dari buku 13 Things Mentally Strong People Don't Do. Nah, bab pertama judulnya adalah They Don't Waste Time Feeling Sorry for Themselves, atau orang-orang yang punya kekuatan mental itu tidak buang-buang waktu untuk mengasihani diri sendiri. Memang yang namanya kesedihan, yang kemalangan itu tiap orang pasti pernah merasakan ya. Cuma sedih sih normal. Kalau nggak sedih sih keterlaluan ya. Rasa sedih itu normal, itu adalah emosi yang sehat. Namun kalau kita berkutat berlama-lama dalam kesedihan dan kemalangan, itu yang menjadi merusak diri sendiri. Jadi di chapter ini kita banyak dapat cerita-cerita nih. Ada satu cerita bagus banget kayak buat parenting ya. Kayak contohnya ada satu anak kecil. Nah, satu anak kecil ini namanya Jack. Jack itu lagi main, kemudian di pinggir jalan dia keserempet sama bis. Akhirnya kakinya patah dan harus dibawa ke rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, mamanya ini jadi overprotective karena dia tentunya ingin yang terbaik buat Jack. Dia nggak kepengen Jack itu kena kecelakaan bis lagi dong. Jadi Jack ini dijagain bener-bener kayak telur. Dia cuma boleh belajar, jadi dia nggak boleh pergi ke sekolah dong. Karena mamanya pikir kalau Jack ini pergi ke sekolah, lihat teman-temannya main gitu ya, istirahat, pada main di lapangan, olahraga, lari-lari, mungkin Jacknya akan ngerasa sedih dan mamanya ini nggak kepengen Jacknya jadi sedih karena dia nggak bisa ikut lari-lari dan main-main. Sehingga sama mamanya, dia cuma disuruh homeschooling aja, suruh belajar dari pagi sampai siang. Setelah itu Jacknya boleh nonton TV, boleh main video game sampai sore, sampai malam. Dia pikir itu adalah yang terbaik buat anaknya. Nah, tapi ternyata setelah berjalan sekian hari, sekian minggu, Jack ini tambah lama tambah murung, tambah sedih, kayak nggak mood gitu, ngapa-ngapain. Nah, sehingga satu saat mamanya ini bawa si Jack ke terapis ya. Nah, terapis ini udah diceritain nih sama mamanya, aduh kita nih dapat kecelakaan, sedih banget, anaknya sampai kakinya patah, sampai nggak bisa sekolah lagi, sampai agak lebay gitu deh, sampai harus begini begitu, dan sekarang Jacknya jadi pemurung. Nah, tapi ternyata si terapis ini bukannya menunjukkan sikap yang sama seperti mamahnya Jack, bukannya ikut aduh kasihan ya, bukan yang tipikal kayak gitu. Terapis ini justru malah yang hai Jack, dia bilang keren banget ya kamu bisa berantem sama bis dan kamu keluar hidup-hidup gitu. Jadi seolah-olah dia kayak menang ngelawan si bis gitu ya, jadi kayak survivor, kayak luar biasa banget. Dan itu adalah pertama kalinya si Jack bisa senyum. So, apa pelajarannya? Ya. Nah, pelajarannya ini kita akan bahas nih satu persatu ya. Nah, kamu ada yang mau ditambahin nggak dari mengenai self-pity party ini? Banyak orang yang mengasihani diri. Ya, biasanya self-pity party, contohnya orang cerai suka berkumpul sama orang cerai. Okay. Dan tapi mereka semua kasihan, pity banget kayak ini. Kalau semua orang self pity kayak ini, mana ada mood buat improve sendiri pendidikan. Betul. Malah cenderungnya itu orang semakin kayak kompetisi, kayak beradu. Saya lebih parah lagi, saya lebih pity lagi, saya lebih sedih lagi. Jadi justru winnernya, pemenangnya adalah yang paling tragis. Ampun. Ya, ini jangan. Pertama, jangan do it. Ya. Oke. Dan ternyata kecenderungan seperti ini, self-pity ini, bukan cuma mengubah pemikiran kita, tapi lama-lama kalau ini dipertahankan dan tidak diubah, bisa mengubah sikap kita, dan ya nanti hasilnya udah kebayangkan gimana bisa jadi bagus gitu kalau terus-menerus tenggelam dalam mengasihani diri ini. Nah, tapi bagusnya adalah kita bisa take control, kita bisa memilih untuk mengkontrol kita punya pikiran dan emosi. Kenapa ya orang suka self-pity? Di buku ini ada. Nah, alasan pertama katanya mereka sering menggunakan mengasihani diri itu sebagai cara untuk mendapatkan perhatian.
Jadi kalau playing poor me atau aduh kesian deh gue begini, itu mereka mengharapkan dapat kata-kata yang menghibur, some kind and gentle words from others gitu. Nah kemudian ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan. Jadi ekspektasi untuk mendapatkan bantuan atau mengurangi ekspektasi yang diharapkan dari dirinya. Kayak misalnya ketika kita mengatakan kepada atasan kita bahwa hidup kita lagi bad lah ya, how bad your life is katanya, may stem from hopes that less will be expected from you, atau lebih sedikit yang diharapkan dari dia. Jadi ekspektasi bosnya bisa udahlah dia lagi begini, udahlah dia lagi berduka, udahlah gitu ya. Jadi lebih sedikit yang diharapkan. Itu yang bikin orang-orang kayak suka cerita yang seperti itu. Ya, tadi kamu bilang mereka mungkin bisa dapat bantuan dari orang lain kan? Iya. Mungkin pertama kali bisa dapat bantuan, 2 kali bisa, 3 kali masih bisa dapat bantuan dari orang lain. Mungkin orang mulai menyingkir ya, mulai takut sama dia karena ceritanya negatif terus. Kalau aku sih takut sama yang begini. Iya betul. Ada satu title juga. Masalahnya apa kalau kita self pity? Masalahnya banyak nih, ada beberapa poin. Pertama, buang-buang waktu karena mengasihani diri itu ternyata menghabiskan banyak energi dan tidak mengubah situasi, jadi nggak ada solusinya. Yang kedua, ini membawa ke perasaan yang bahkan lebih negatif lagi. Karena semakin dipikir, aduh sedih ya, aduh kenapa gue begini ya, aduh kenapa kok apes banget ya gitu ya. Malah nanti ada perasaan marah, perasaan pengen balas dendam, perasaan lonely atau kesepian, dan perasaan-perasaan lainnya yang semuanya bahkan lebih negatif. Ketiga, ini bisa menjadi self-fulfilling prophecy, atau jadi kayak apa ya, kayak doa terus kejadian. Jadi tambah parah lagi hidupnya, tambah pitiful life katanya. Terus keempat, ini juga menghalangi kita dari menghadapi emosi-emosi lainnya. Jadi lebih susah untuk move forward kalau kita mengasihani diri terus. Dan yang kelima, katanya kita jadi overlook the good in your life. Jadi sebenarnya kita tuh punya banyak juga hal-hal baik, tapi jadi overlook karena terlalu berfokus pada hal-hal yang sedih, hal-hal yang nggak baik, sehingga hal-hal yang berkat pun jadi kayak lewat begitu aja, jadi nggak diperhatiin. Sayang ya, overlook the good in your life. Oh, ada yang keenam. Ini juga interferes with relationship, artinya ini bisa merusak hubungan. Wow. Ya emang iya sih, nggak pernah kan ada orang yang suka dengan seseorang karena dia selalu mengasihani dirinya sendiri. Jadi sekarang gimana dong? Iya, kayak misalnya contoh Jack tadi. Nah di sini diceritain kelanjutannya nih. Kalau Jack itu kan mamanya kayak ngerasa anaknya apes banget kan, kayak aduh udah tragedi banget, dia sampai harus ketabrak bis, harus dirawat di rumah sakit. Padahalnya dia masih punya hal-hal yang bisa dilakukan, kayak misalnya pergi ke sekolah itu sebenarnya masih sanggup. Jadi nggak harus banget dia homeschooling. Cuma karena pemikiran orang tuanya itu aja yang harus diubah. Jadi dia harusnya ngelihat Jack itu bukan korban sebenarnya, bukan korban kecelakaan, tapi dia adalah survivor. Dia beruntung karena bisa hidup dan masih bisa jalan, masih bisa sekolah. Masih normal. Oke. Betul. Jadi harusnya perasaan self-pity atau mengasihani diri itu diganti dengan perasaan gratitude atau perasaan bersyukur. Mensyukuri apa yang masih bisa dinikmati. Kalau mau berhenti self-pity, apa yang bisa dilakukan? Oh, ini dibahas juga. Jadi ada contoh-contoh nih, seperti misalnya volunteer to help a worthy cause. Jadi kalau kita berpikir untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan, maka kita bisa nggak berfokus sama problem-problem kita. Jadi kita merasa justru kita lebih beruntung karena justru kita masih bisa membantu orang-orang lain. Terus perform a random act of kindness. Jadi kayak misalnya kita bantu tetangga kita bantu orang lain gitu ya. Misalnya kita mendonate
makanan atau ya melakukan hal-hal baik lainnya, random juga nggak apa-apa. Ini juga membuat kita akan lebih positif. Or melakukan sesuatu yang aktif seperti kegiatan fisik, misalnya olahraga, atau boleh baca buku juga kalau hobi baca. Terus belajar hal baru, belajar bahasa baru, belajar hobi yang baru, mau belajar masak, mau belajar dansa, silakan ya. Iya. Dan di sini juga dibilang bahwa ini bisa jadi proses trial and error karena beberapa behavior itu belum tentu cocok untuk satu orang dan cocok untuk orang lainnya. Jadi memang trial and error, kita cari mana yang cocok sama kita, yang bisa bikin kita move dari self pity dan lebih positif. Tadi kamu ngomong dengan behavior kan? Ya. Sekarang pikiran, caranya bagaimana? Ya, pikiran yang mengasihani diri, pikiran yang negatif itu harus diganti. Harus diganti. Jadi di sini dikasih contoh-contoh nih, misalnya ada 2 mobil kecelakaan, cuma mereka sih nggak kenapa-kenapa ya. Nah, yang satu drivernya dia keluar dari mobil, dia bilang, aduh, apes banget, kenapa ini harus terjadi sama saya? Kayak kurang aja kejadian buruk yang terjadi sama saya hari ini. Jadi dia kayak udah nganggep itu sesuatu yang apes banget. Nah, si driver yang satu lagi keluar dari mobil, wah, kita beruntung banget, nggak ada yang kenapa-kenapa. Dia bilang, bener-bener hari yang baik, kita bisa kecelakaan, tapi dua-duanya aman, nggak ada lecet sama sekali. Jadi kejadiannya sama persis, kecelakaan melibatkan 2 mobil yang sama, tapi pemikiran si A dan si B totally beda. Yang satu merasa dirinya adalah korban dari kejadian yang begitu horrible, begitu buruk. Sedangkan yang satu lagi melihat ini sebagai suatu keberuntungan karena dia bisa nggak cacat, nggak rusak, nggak apa-apa sama sekali gitu. Dia cuma ya udahlah kecelakaan, tapi dianya masih nggak kenapa-kenapa dan dua-duanya nggak ada korban artinya ya. Ada contoh lain juga, misalnya di sini ada anak yang orang tuanya bercerai. Nah, dia ditanya apa yang dia suka dari atau apa best partnya dari punya orang tua yang bercerai. Dia bilang, I get more presents at Christmas, katanya dia. Kalau lagi Natal dia dapat hadiah jauh lebih banyak karena mungkin orang tuanya kompetisi nih ya, biar lebih disayang sama anaknya, jadi dapat hadiahnya jadi double. Nah, sekarang langkah yang juga penting adalah bagaimana caranya kita bisa mengubah pemikiran-pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang lebih realistis. Misalnya, kita bayangkan ketika orang lain yang menghadapi situasi tertentu, kita akan ngasih penghiburan apa ke dia. Kalau misalnya teman kita nih yang cerita, kasihan banget gitu ya, ya masa iya kita bisa mau jawab bahwa aduh emang ya hidup lo apes banget, lo orang yang paling sial sedunia, kan nggak mungkin kita menjawab seperti itu. Tapi pastinya kalau orang lain yang mengalami ini, kita akan menjawab dengan kata-kata yang baik dan yang menghibur seperti, aduh udah tenang aja, lo pasti bisa ngatasin ini, gue percaya lo pasti bisa atasin ini, ayo semangat gitu. Nah, kata-kata seperti inilah yang kita harus omongin ke diri sendiri supaya kita juga jangan terjebak dalam self-pity atau mengasihani diri. Nah, cara bagus berikutnya adalah mengingatkan diri kita tuh pernah loh menghadapi problem-problem dan kita bisa mengatasi problem tersebut. Bahkan problem yang mungkin lebih berat lagi. Nah, jadi saat ini menghadapi masalah apa pasti kita bisa atasin. Ini bukan pemikiran yang over positif atau lebay, tapi ini adalah pemikiran yang realistis. Ya, kesimpulannya di sini. Replace your original thought with something more realistic like some bad things happen to me, but plenty of good things happen to me as well. Ya, hal-hal buruk memang terjadi, tapi hal-hal baik juga terjadi dalam hidup kita. Berusahalah untuk memiliki pandangan yang realistis untuk melihat apa yang terjadi pada diri kita. Ya, artinya kita harus grateful atau bersyukur. Ya. Apa habit yang bisa dilakukan untuk lebih bersyukur? Banyak habit-habit yang bisa dilakukan. Misalnya di buku ini bilang
keep a gratitude journal. Artinya kita tulis setiap hari itu kita tulis kita bersyukur untuk hal apa di hari itu. Misalnya kita bisa bersyukur bahwa udah sebulan lebih seluruh dunia ribut dengan virus corona, tapi Indonesia nggak ada satupun. Nah sekarang kita bersyukur bahwa ada 2 tapi udah diisolasi dan tidak nambah lagi. Jadi kita belum dengar lagi kan ada korban-korban yang nambah lagi. Jadi kita ada hal-hal yang kita bisa syukuri gitu. Kita masih bersyukur kita bisa kerja di rumah kayak gini. Meskipun orang-orang mungkin macet di jalanan, kita nggak perlu macet-macetan karena kita kan kerjanya online. Jadi ya di rumah aja, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu kehujanan. Terus habit yang berikutnya adalah say atau ucapkan kita bersyukur tentang hal apa. Karena ketika kita mendengarkan ucapan rasa syukur kita lebih trust lagi, kita lebih percaya lagi dan lebih meningkatkan lagi feeling bersyukur kita, feeling gratitude kita. Terus yang ketiga, shift fokus kita. Jadi fokus bukan pada hal-hal yang membuat kita merasa tidak beruntung, tapi justru fokus hal-hal yang kita bisa syukuri. Kita thankful untuk hal-hal apa. Nah kalau kita punya jurnal, kita bisa baca-baca lagi gitu, otomatis kita akan lebih bersyukur. Terus kita bisa tanya orang-orang lain apa yang membuat mereka merasa bersyukur. Kalau kamu merasa bersyukur akan hal apa hari ini? Ada makanan, masih ada makanan. Oh iya, tadi pagi kita makan apa ya? Ya, makan kangkung. Bagus, kangkung. Nah, suka ya? Enak ya. Enak ya. Nah, kita bersyukur tadi bisa makan sehat ya, makan sayur ya. Terus ajar anak-anak untuk bersyukur juga. Iya. Jadi kalau orang tua saat mereka mengajarkan anak-anaknya untuk selalu bersyukur, maka ini kayak selalu ada checkpointnya. Mereka juga diingatkan untuk selalu bersyukur. Wah ini bagus ya tips-tipsnya ya. Jadi kalau kita bisa mengalahkan rasa mengasihani diri ini dan punya lebih rasa bersyukur, ini akan membuat kita jadi pribadi yang lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena biasanya orang-orang yang bersyukur itu jarang sakit. Orang yang mengasihani diri selalu merasa apes, selalu merasa hidupnya sedih, lebih sial daripada orang lain, biasanya lebih kurang sehat. Sedangkan orang yang bersyukur itu jarang bisa sakit ya, karena immune levelnya atau daya tahan tubuhnya juga tinggi. Sakit juga nggak dirasa-rasa. Terus rasa syukur itu membawa ke emosi-emosi yang lebih positif. Ya, penting ini. Betul, otomatis dia juga akan merasa lebih happy. Terus dari hari ke hari, ya dia merasakan kenikmatan atau bahagia. Lebih energetik juga. Iya, betul. Ya, terus rasa syukur itu juga meningkatkan kehidupan sosial. Pastinya kita akan senang bergaul dengan orang-orang yang suka bersyukur atau happy gitu ya. Iya. Kalau lonely, feeling kayak sedih gitu, aduh orang juga mau deket-deket pulang-pulang capek kali ya. Berasa kesedot energinya. Iya. Nah, di sini ada summary-nya, apa yang helpful dan apa yang not helpful. Ya, kita bisa list this di video ini. Yes. Jadi apa yang helpful? Ada 5 poin. Yang not helpful ada 5 poin. Kita bahas yang helpful dulu. Ini yang justru harus dikembangkan ya. Pertama, give yourself reality check. Jadi realitanya seperti apa? Itu kita harus sadari. Jangan ngelebay-lebayin, jangan exaggerate situasinya sosial apa. Kedua, ganti pemikiran-pemikiran yang over negatif dengan pemikiran-pemikiran yang lebih realistis. Ketiga, pilih untuk menyelesaikan masalah secara aktif dan kerjain itu untuk memperbaiki situasinya. Keempat, harus aktif, harus bersikap yang jangan menunjukkan kita kayak mengasihani diri. Jadi meskipun kita nggak suka situasi itu, kita ya lebih aktif gitu ya, lebih positif kayak tadi kan kembangin hobi yang baru, belajar sesuatu hal baru gitu ya, do something. Jangan sibuk meratapi. Yang kelima, practice gratitude setiap hari, practice bersyukur setiap hari, tulis apa yang membuat kita bersyukur. Kita tadi diingetin bisa tanya orang lain apa yang membuat dia bersyukur. Kita juga bisa mengajarkan orang lain atau anak-anak
untuk bersyukur, yang punya tim juga bisa diajarkan timnya untuk bersyukur gitu. Nah, itu yang helpful, 5 poinnya. Apa yang tidak helpful? Apa yang nggak akan membantu? Yang pertama adalah mengizinkan diri kita untuk percaya bahwa hidup kita lebih buruk daripada hidup orang-orang lain. Jangan ya. Jangan merasa seperti itu. Jangan izinkan pemikiran kita berpikir seperti itu. Yang kedua, indulge atau melibatkan diri dalam pemikiran-pemikiran negatif betapa buruknya hidup kita. Nah, ini jangan indulge atau jangan menyibukkan diri dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Ketiga, jangan remain pasif, jangan pasif terhadap situasi tertentu dan fokus pada perasaannya. Jadi fokusnya justru harus apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki perasaan tersebut. Jangan udah sedih, gue di rumah aja, nggak mau kemana-mana, diajak teman-temannya kumpul, nggak mau meratap, mau merenung di rumah gitu ya. Justru ini bahaya ya, bisa berkembang terus perasaan mengasihani dirinya. Keempat, declining to participate in experiences and activities that could help you feel better. Jadi kalau kita nggak mau terlibat dalam kegiatan apapun, kita malah menyendiri, terus memikirkan, merasakan kesedihan-kesedihan itu justru akan semakin parah. Terus yang jangan juga dilakukan adalah fokus pada hal-hal yang kita nggak punya. Jadi fokuslah pada hal-hal yang sudah kita miliki, yang menjadi berkat dalam hidup kita. Nah, seru ya, ini adalah chapter 1. Jangan buang-buang waktu mengasihani diri. Tentunya ini sangat bermanfaat sebagai pengingat buat kita semua, buat yang udah naturally nggak mengasihani diri, bagus. Nah, buat yang naturally masih suka menyendiri dan merasa hidup ini kurang baik gitu, ini merupakan wake up call buat kita supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi, punya mental yang lebih kuat supaya kita lebih sukses lagi. Dan di video berikutnya kita akan bahas chapter 2, They Don't Give Away Their Power. Nah, ini juga banyak tips-tips yang menarik dan banyak contoh-contoh cerita-cerita yang menarik supaya teman-teman gak ketinggalan chapter yang kedua. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. So, thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!